Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tubai sekarang kita tuh pengennya karena bahan materinya lumayan banyak ya, dan kita juga dikasih kesempatan buat bikin cheat sheet. Jadi aku rencananya buat tubai sekarang di sore hari ini itu mau ngebahas lagi materi-materi dan sedikit latihan soal yang mungkin bisa teman-teman ikutin juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya latihan soal langsung ke UTS itu nggak dibahas, sayangnya maaf banget nggak dibahas sekarang. Mungkin teman-teman bisa langsung refer ke boson atau ya boson mungkin ya. Nah, kalau sekarang aku ingin coba buat ngebahas lagi gitu dari materi-materinya. Nah, jadi oke, aku izin share screen dulu ya. Sebentar. Share screen with audio. Oke. Nah, jadi teman-teman di Medcom sekarang itu kita tuh biasanya itu sebelum kita mulai ke kalkulasi yang kayak teori-teori bisection, Newton-Raphson dan lain sebagainya, itu tuh kita ada materi sebelumnya, yaitu adalah berpikir komputasi. Nah, walaupun ya ini teori sih, tapi nanti kita akan mengenalkan bagaimana buat algoritma atau flowchart juga gitu. Tapi itu nanti diaplikasiin di soal yang masuk ke pencarian akar kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau kata ini ya, kata Pak Wahid tuh ada bilang kalau biasanya ada soal bonus. Dan biasanya bilangnya itu tentang berpikir komputasi. Nah, jadi aku mau ngulas sedikit tentang berpikir komputasi. Nah, berpikir komputasi itu apa sih sebenarnya? Berpikir komputasi ini biasanya dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama tuh ada dekomposisi, terus ada abstraksi. Nah, biasanya kalau di soal itu ini kayak misalnya dikasih problem tentang bagaimana cara cepat untuk pergi ke kampus gitu. Nah, itu gimana cara kita ngedekomposisinya, ngeabstraksinya gimana, pengenalan polanya kayak gimana, dan algoritmanya kayak gimana. Nah, kadang kan bingung ya, kita ini bahasa-bahasanya itu nggak umum. Yang umum tuh ini pengenalan pola. Oh, berarti kita harus tahu kapan sih dia ada polanya gitu, atau berulangnya tuh kapan. Nah, jadi kita ingin tahu apa sih makna dekomposisi. Dekomposisi itu sebenarnya dia artinya memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Memecah masalah jadi bagian kecil. Nah, kalau abstraksi bedanya kan dekomposisi. Dia yang asalnya komposisinya besar dipecah-pecah jadi bagian kecil. Nah, kalau abstraksi itu dia menyederhanakan yang abstrak atau menyederhanakan masalah yang rumit banget sehingga kita fokus aja sama hal penting yang bisa menyelesaikan tujuan kita apa. Jadi dia maknanya adalah menyederhanakan masalah, fokus hal penting. Nah, gambarannya kayak gimana nanti aku ini ya kasih misalnya contoh gitu. Nah, terus pengenalan pola, of course gitu. Dia mengidentifikasi pola, lihat pola, atau misalnya ada perulangan gak sih di situ. Ini bisa jadi dari data atau dari proses kayak gitu. Nah, kalau algoritma ini ada pseudocode. Dan ada juga flowchart.
yang biasanya kita udah terbiasa gitu ya bikin flowchart. Nah, jadi gini, kalau di komposisi, misalnya aku kasih soal gitu, problemnya itu adalah cara mengatur jadwal belajar gitu ya, cara ngatur jadwal belajar. Nah, kalau dipecahin masalahnya jadi bagian-bagian kecil, teman-teman bisa mempecahinnya jadi apa aja, yaitu misalnya mata kuliahnya apa aja sih gitu. Mata kuliahnya apa, lalu waktu luang teman-teman gimana, terus mungkin ya skala prioritasnya gimana. Nah, ini yang asalnya masalah belajar, jadi kita harus tahu mata kuliahnya apa, waktu luangnya apa, prioritasnya apa. Nah, sedangkan kalau menyederhanakan masalah menjadi fokus yang penting, itu contohnya kayak teman-teman fokus aja, tujuannya pengen bisa kan. Berarti dia fokus aja ke durasi dan frekuensi belajar. Ya, kalau misalnya ini tuh mecahin masalah, kalau ini tuh kayak tujuan kita tuh mau kemana. Kayak gitu. Nah, kalau pengenalan pola bisa jadi nanti teman-teman kita tahu waktu kita fokus biasanya setiap kapan sih gitu. Misalnya waktu fokusnya setiap 7 malam. Nah, nanti pseudocode-nya kayak gimana, flowchart-nya kayak gimana. Kalau pseudocode ini biasanya kalimat bahasa lebih ringan dari coding Python ya, ini ujung-ujungnya ke Python. Flowchart itu yang biasanya. Nah, ini bakalan aku kasih contoh. Sebenarnya bukan pseudocode-nya sih. Kalau di soal-soal tuh biasanya tuliskan algoritma dari masalah ini. Gitu. Nanti aku masukin ke pencarian akar, ke bab pencarian akar. Jadi ya kurang lebih berpikir komputasi itu kayak gini. Nah, lalu sekarang kita masuk ke pencarian akar atau root cause. Bukan root cause ya, apa ya bahasa Inggrisnya, pokoknya pencarian akar gitu. Nah, pencarian akar tuh ada apa aja? Ada 3. Ada dissection, ada Newton Raphson, aku nggak tahu deh, Raphson. Aduh, maaf banget ya. Lalu ada regula falsi. Atau nama lainnya adalah false recognition kalau nggak salah. Iya, false recognition. Nah, dissection karena ini tuh sering ini ya, sering kalau dari Pak ini sih aku pernah dengar kayak ini bisa jadi keluar gitu. Kayak harus banget lah dissection ini dasar dari kita harus tahu gimana. Karena Newton Raphson sama regula falsi itu sama aja cara kerjanya kayak gimana. Cara kerjanya sama aja kayak dissection ini. Nah, kalau dissection itu kayak gimana? Dia itu sebelum ini deh. Kenapa kita ada ini? Kita ada dissection, Newton Raphson sama regula falsi itu karena kita tuh misalnya punya masalahnya itu punya akar nih. Akarnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita tuh mau cari berapa akarnya, akar-akarnya. Atau maksudnya berapa sih x1 sama x2-nya. Gitu. Kan kita bisa pakai ini. Misalnya kita bisa pakai metode ABC. Minus B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini gampang. Ini kita bisa pakai secara matematisnya gimana. Nah, kalau misalnya masalahnya itu adalah fx sama dengan A1xn tambah A2xn min 1 tambah sekian-sekian tambah AN x0. Ini gimana? Kalau misalnya
panjang banget. Kan kita nggak mungkin ya kayak nggak mungkin kita pakai cara ini. Nah, makanya ada cara bisection, Newton-Raphson, sama regular-Falcy untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti ini. Nah, kayak gimana? Nah, kita mulai dari bisection. Bisection ini adalah, misal, aku tuh punya fungsi. Dia itu grafiknya kayak gini. Nah, ini anggap aja lurus. Nah, kan kalau akar yang di sini ketahuan ya. Misalnya ini X1-nya adalah 0 gitu. Kalau akar di sini berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita secara matematis, anggap fx-nya itu adalah x kuadrat min 2x. Secara matematis kita tahu akar-akarnya adalah dia ini aja. Saat dia 0, x-nya keluarin, x min 2. Berarti akar-akarnya itu adalah x1-nya adalah 0 dan x2-nya adalah 2. Nah, dari sini, ini 2 kurang 2, 0 kan? Gitu. Nah, kalau misalnya pakai bisection, kayak gimana caranya? Nah, bisection ini cuma satu-satu. Jadi, satu kali bisection itu untuk menemukan satu akar. Satu kali bisection untuk satu akar lagi. Nah, contohnya gimana? Kayak gini. Nah, aku coba ini. Nah, caranya kalau bisection, kita tuh menentukan, ini udah tahu ya misalnya 2. Kita menentukan 2 titik sembarang yang dia itu ada di antaranya. Yang pertama itu adalah misalnya aku ini 4 gitu. Terus kejauhan ya, kedeketan. Anggaplah di sini. Ya, ini 4, ini 1 gitu. Nah, kita itu nanti tentukan titik yang sembarang itu adalah ada 1 dan 4. Nah, kita masukin dulu y-nya itu berapa sih? Atau masukin saat a-nya 1, dia x kuadrat min 2, salah, maaf. Jadi ini 1 kuadrat min 2 kali 1 berapa? Berarti 1 kurang 2 ya, minus 1. Terus nanti saat f-nya 4, kita masukin 4 kuadrat min 2 kali 4, 8. 4, ya. Nah, kita tahu bahwa kalau yang ada akar, itu adanya titiknya tuh di atas dan di bawah gitu. Atau y-nya itu yang satu positif, yang satunya negatif, maka dia ada akar di sana. Nah, maka dari situ kuncinya di sini. Kayak fx1 itu kalau dikaliin atau dibintangin ya, kali f4, itu dia pasti kurang dari 0. Nah, karena dia udah pasti kurang dari 0, maka cari nilai titik tengahnya, yaitu 1 ditambah 4 dibagi 2, nilai titik tengah di antara keduanya, itu adalah 2,5. Nah, udah dapet ini, kita langsung masukin cari tahu fx-nya berapa. Kita masukin aja misalnya 2,5 kuadrat minus 2,5 adalah 1, ini udah dihitung 1,25. Nah, syarat untuk dia M adalah akar adalah saat fx-nya itu menuju 0. Tapi ini belum 0 kan ya. Nah, makanya kita buat dia tuh iterasinya beberapa iterasi. Atau nanti aku langsung masukin ke ini ya, ke algoritmanya kayak gimana biar kebayang gitu. Sebentar. Kalau
Ya, jadi algoritmanya kayak gimana? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, coba tuliskan algoritma cara menyelesaikan bisection ini. Algoritmanya, misalnya yang pertama kita definisikan fungsi fx. Yang kedua itu input nilai-nilainya. Jadi saat kita dapat definisikan dia adalah fx-nya sekian dari soal, terus kita input nilainya bebas. Nilainya ini, nah bebas. Dia misalnya A, B, lalu hitung FA dan FB. Nah, setelah dihitung FA dan FB, kita cari tahu apakah di antara A dan B ini ada akar atau enggak. Nah, itu tuh syaratnya ini. FA kali FB itu harus kurang dari 0. Nah, maka kalau misalnya dia nggak kurang dari 0, atau titik-titiknya itu yang satu di sini, yang satu di sini gitu. Nah, dia kan nggak nemu ini ya, nggak nemu akarnya. Maka dia itu harus cari lagi nilai A dan B supaya FA kali FB-nya itu kurang dari 0. Atau kayak ini, FA kali FB kurang dari 0. Nah, enggak. Misalnya ini biar gampang aja deh. Kalau misalnya salah ya, FA kali FB-nya lebih dari 0 atau positif, maka harus kembali ke kedua atau ke step 2. Dia balik ke step 2. Nah, kalau tidak, bila tidak, lanjut atau lanjutkan. Bila tidak, lanjutkan. Nah, lanjutkannya ke step 4 berarti. Step 4 itu apa? Kalau misalnya kita udah tahu FA kali FB itu minus, ini bila tidaknya minus, maka kita harus cari nilai titik tengahnya. Berarti hitung M, yaitu A tambah B per 2. Dan juga jangan lupa hitung FM-nya. Kayak gitu. Nah, lalu yang kelima adalah misalnya kalau FM-nya udah dapat nih, kita tuh mau cari tahu gimana ya cara ngebayanginnya biar ya misalnya ini aja deh. Nah, kan ini 2. Terus kita tuh anggap dia A-nya di sini, terus B-nya di sini. Kan F-nya itu sama F-nya itu ini FB, ini FA. Dia tuh sama-sama positif. Maka dia harus balik lagi ke 2. Harus balik lagi ke 2 karena pengennya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang positif F-nya. Kayak gitu. Ya, nah kalau udah dia negatif, maka hitung M, udah menghitung M, jika, Nah ini teman-teman bisa tulis di cheat sheet aja ya, kayak gimana cara nulis algoritmanya. Mungkin ya, misal FA kali FB itu 0. Maka karena kalau A sama B yang baru itu dia kurang dari 0, intervalnya jadi dia itu sendiri atau A sama M. Kok FA FM. Karena ini udah baru gitu. Gimana ya? Misal kayak gini. Nah, ini misalnya adalah
M baru kita. Ini adalah A baru kita di sini. Nah, A sama M ini udah pas dikali, dia udah negatif karena dia F-nya positif dan A-nya negatif. Oh, berarti dia harus cari titik M baru lagi, MU. Supaya tahu akarnya mendekati akarnya. Nah, maka intervalnya berubah. Lalu kalau misalnya jika Fm dikali Fb itu kurang dari 0, nah jadi ini tuh bakal bercabang di sini. Intervalnya jadi M dan B. Nah, lalu yang keenam, kalau misalnya kita udah dapet FA sama FM dan tahu, oh di antara ini itu udah ada akar gitu ya. Nah, maka kita harus cek toleransinya. Jika toleransi itu apa? Dan kurang dari toleransi, maka prosesnya itu harus dihentikan. Kenapa? Karena dia udah dapat akarnya. Proses dihentikan. Dan akarnya itu adalah M. Nah, kalau tidak, kalau misalnya si Fm yang udah dihitung itu lebih dari toleransi, maka kita harus, bila tidak, maka kembali ke 4. Nah, gitu. Nah, kayak misalnya ini, Fm-nya itu masih kecil nih. Biasanya nanti ada dikasih tahu toleransinya 10 pangkat minus 7. Artinya kalau dia udah mendekati 0,000001 gitu. Nah, dia udah dianggap akar. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Aku kasih ini juga, misalnya flowchart-nya gimana gitu untuk dissection. Flowchart. Nah, flowchart-nya gimana? Kita mulai dulu. Nah, udah mulai, kita masuk ke input. Kita kasih input fx, A, B, dan toleransinya. Diketahui di soal biasanya. Nah, kalau input tuh biasanya jajar genjang. Nah, udah input, lalu kita hitung. Hitung FA dan FB. Nah, udah gitu, kita cari nilai FA kali FB-nya. Kalau misalnya apakah dia negatif? Kalau negatif kan di atas dan di bawah ya. Berarti ada akar di tengah-tengahnya. Nah, kalau iya, maka dia lanjutkan. Lanjutkannya kemana? Kita hitung nilai tengah. Hitung nilai tengahnya itu adalah M. A tambah B per 2. Dan juga jangan lupa hitung FM-nya. Nah, kalau tidak, kalau misalnya FA kali FB-nya masih positif, kita cari lagi nilai baru. Makanya balik lagi ke sini. Ini tidak. Nah, lalu FM itu kurang dari toleransi. Kalau misalnya dia kurang dari toleransi,
maka outputnya itu kita dapat akarnya adalah M. Nah, kalau udah kita dapat akarnya M, ini kalau iya ya. Kalau kita udah dapat akarnya M, maka proses adalah selesai. Seperti itu. Kalau misalnya tidak, maka akan seperti apa? Kalau tidak, kita harus cari FA kali FM-nya. Cobain FA kali FM-nya dulu. Nah, kalau misalnya dia tadi kurang dari 0, ya ini harusnya ini belah ke depan. Kalau kurang dari 0, maka A-nya itu kita ubah jadi A, dan titik di A, dan ya titik A-nya itu adalah A, titik B-nya itu adalah M. Nah, itu. Ini iya, kalau iya. Dan kalau iya, dia ini, maka harus balik lagi kita nyari ininya, nilai tengahnya. Nah, kita cari nilai tengahnya. Dan kalau tidak, ini misalnya ini, kita harus, kita state bahwa A itu adalah M, dan B itu adalah B. Nah ini, kalau dia tidak. Nah kurang lebih kayak gitu flowchart untuk bisection. Ya jadi bisection tuh intinya nanti teman-teman coba buat iterasi 1, iterasi 2. Ini masih iterasi 1. Nanti kalau iterasi 2, karena nilainya masih kurang dari, masih lebih besar daripada toleransi, maka kita harus cari lagi A, B. Cara A, B-nya gimana? Nah, kalau dia positif, oh berarti kita cari nilai yang negatif. Ini kan negatif ya. Berarti pasangkan 2,5. Nah, karena ini negatifnya punya 1, berarti pasangin 1 sama 2,5. Nah, nanti ini cari M-nya lagi. M-nya lagi 1 ditambah 2,5 bagi 2 berapa. Nanti udah gitu cari FM lagi. Balik lagi ke sini. Sampai nanti si FM yang baru itu mendekati toleransi. Nah, kalau bedanya sama regula falsi gimana? Kalau regula falsi, itu dia dari ini. Kalau misalnya ada, atau enggak harus ini sih. Misalnya dia gini deh. Nah, kita tuh pengen cari akar di sini. Tapi kita dekati dengan 2 titik. Ada titik B, ada titik A. Tadi juga 2 titik sih sebenarnya. Nah, tapi kalau itu kan yang tadi tuh mendekat, cari titik M-nya, cari titik tengahnya. Kalau regula falsi ini, dia pakai garis lurus. Nah, kayak gimana? Misal, ini kita buat titiknya di sini ya. Nah, karena garis lurus ini, kita tuh anggap dia sebagai segitiga. Misal gini, ini alfa gitu. Nah, ini gini. Nah, kita tahu bahwa tan alfa, ini nanti aku langsung kotakin rumus jadinya. Tan alfa itu adalah tan itu kan depan, tan desa, tan depan samping. Berarti kalau depannya itu dia ini kan nilainya adalah FB. Oh ini pakai yang ini aja. Ini adalah FB. Dan ininya FA gitu. Nah, ini misalnya adalah
M. Tapi M-nya bukan nilai tengah. Ini M itu adalah titik si akarnya. Nah, ini adalah FM. Nah, karena tan alfa itu depan per samping, berarti depannya, panjangnya adalah FB, yang ini, kurang yang ini. Berarti nanti kita bisa dapat ini. Berarti FB min FA per sampingnya itu adalah B kurang A kan. Ini. Nah, berarti B kurang A. Sama aja dengan segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini tuh ini FM. Ini adalah M. Berarti FM min M per M per A. Kayak tan depan samping. Tan yang ini juga adalah FM min FA, salah ya. Tadi salah ngomong. FM min FA per M dikurangi A. Nah, karena sama, dia tuh nilainya sama. Karena nilainya sama, sebangun, maka kita bisa bilang bahwa FB min FA per B min A itu adalah FM min FA per M min A. Nah, dari sini kita bisa langsung cari aja saat FM-nya berapa gitu. Nah, kenapa nyari FM-nya berapa? Nanti aku ini. Misalnya FM, tinggal ini aja kayak kita pindah ruas gitu. Bisa FB min FA, B min A, terus kali M min A kan. Ini anggap ya, terus ditambah FA. Nah, FM itu ini. Nah, FM tuh kan ini di sini, entar. Nah, ini itu adalah M titik si X itu adalah M FM kan, atau X, Y. Nah, supaya kita mencari akar di sini akarnya berapa, X-nya itu berapa sih? Berarti kita harus tahu saat dia Y-nya 0 kan. Berarti kita substitusi FM-nya itu jadi 0. Nah, ini sama lagi. Nah, habis itu kita pindah ruas sampai kita dapat rumus M itu berapa. Kayak gitu. Nah, misalnya ini supaya cepat aja kita dapat A kurangi FA kali B min A per FB min FA. Nah, yang membedakan regulavasi sama bisection, bisection itu M-nya itu nilai tengah. Tapi kalau regulavasi itu M-nya diupdate-nya sama rumus ini. Jadi nanti kalau misalnya nih ya, ada gimana cara menghitungnya, ada A, ada nilai M, ada B, terus nanti FA, terus ada FM, terus ada FB. Nah, kalau misalnya kita nge-state di awal A-nya itu adalah 1 misalnya, B-nya 4, berarti kita anggap dia B-nya ini adalah 4, di sini 1. Kita mau cari X-nya berapa sih gitu saat dia menyentuh sumbu X di akarnya. Nah, kita substitusi satunya itu kayak tadi, substitusi mirip sih ininya. Kayak substitusi A-nya itu ke FA berapa, B-nya itu FB. Sama kayak regulavasi juga kayak gitu. Nah, nanti sama dikaliin. Kalau misalnya 0, maka nah di sini bedanya adalah di sini kalau regulavasi itu M-nya kita masukin
sama rumus ini. Kalau udah dimasukin, sama nanti apakah FM-nya kurang dari toleransi. Kalau iya, maka M itu adalah akar. Kalau misalnya tidak, kita cari lagi. Nah, tetap M-nya itu kalau misalnya FM-nya positif, kita cari, ini langsung hilang. Kalau FM-nya itu positif, maka kita harus cari pasangan titiknya itu yang negatif. Berarti yang negatif tuh ini kan ya, A. Ini negatif. Salah, sorry. Ya ini. Nah, A kan F. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y yang positif, ini sumbu Y negatif kan. Nah, maka nanti kita pasangin si M-nya itu dengan M dan A. Nah, nanti sama caranya kayak di atas. Kayak bisection lagi. Nah, kalau misalnya Newton-Raphson, itu bedanya dia itu pakai pendekatan persamaan. Sebentar, aku agak lupa lagi. Persamaan ini, Kak. Tunggu. Pakai persamaan Dirac-Taylor. Kenapa pakai persamaan Dirac-Taylor? Karena dia tuh sama nih kayak gini gambarannya. Nah, kalau tadi itu kan regular-Falcy sama bisection itu dua titik. Kalau Dirac-Taylor ini sebenarnya cukup untuk mendekati dengan satu titik. Nah, kayak gimana? Misalnya ya, si X ini mendekati X0. Karena ini dekat ya, cukup dekat. Nah, maka nanti Fx-nya itu sesuai sama Dirac-Taylor. X0 tambah delta X per 1 faktorial F aksen X0 ditambah delta X kuadrat per 2 faktorial F double aksen X0 dan seterusnya. Nah, kalau jarak dari X sama X0-nya itu kita buat kecil banget, maka karena udah kecil ya, terus dikuadratin, yang ini tuh bisa hilang, bisa dianggap ya udah dianggap 0 gitu. Jadi kita lihatnya yang ini. Nah, karena udah dapet rumusnya ya, terus kita pengen dapet X-nya berapa. Ya udah, kalau akar kan selalu fx-nya itu adalah 0. Karena saat y-nya 0, dia dapat titik yang memotong sumbu X. Berarti kita buat ini 0 mendekati Fx0 tambah X. Nah, delta X itu adalah X kurang X0 kan? Ini. X0 terus dibagi dengan 1 faktorial, anggaplah 1. Emang 1 sih. F aksen dari X0. Nah, ini Fx0 tambah X min X0. Enggak. Ya udah, ini kita langsung pindah ruasin aja. Untuk mencari X-nya tuh sama dengan berapa sih gitu. Fx0 X min X0 ini dikali dengan F aksen X0. Nah, nanti pindah ruas.
kita dapatkan X itu adalah X0 min F X0 per F aksen X0. Nah, ini rumusnya yang bisa dicatat nanti. Maksudnya kayak gimana? Ini tuh nanti langsung dapetin nilai akarnya. Nilai akarnya kayak gimana? Saat kita tuh berikan tebakan X0. Ini tebakan kita. Nah, contoh langsung ke permasalahannya kayak gimana gitu. Misalnya ada soal yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, ini dari soalnya kayak gitu. Terus coba buatkan iterasi dengan tebakan awal kita itu adalah 3. Nah, dari rumusnya kita tahu bahwa kita harus cari f saat X-nya 3, terus F aksennya juga, terus kita masukin. Nah, berarti langsung aja, enggak, buat ininya dulu, buat aksennya. F aksen itu, nah ini ganti. Saya jawab. Nah, saat fx-nya itu ada fx aksen adalah 2x min 2x. Salah, min 2. Nah, kita langsung substitusi aja. F-nya 3, 2 kali 3 dikurangi 2. Berarti 6 kurangi 2, 4. Nah, terus selain itu kita butuh juga nilai fx0. Berarti F, ini gini, F saat 3, langsung kita masukin ke fungsi yang di sini. Berarti nanti dapat 3 kuadrat minus 2 kali 3. 3 kuadrat adalah 9, dikurangi 3 kali 2, 6. 9 kurangi 6 adalah 3. Nah, karena kita udah dapat, gampangnya Newton-Raphson tuh dia langsung substitusiin aja. Tapi ya ini masih belum tentu dia adalah akar gimana. Nah, misal kita cobain di iterasi pertama. Iterasi ke-1. Nah, waktu iterasi ke-1 kita masukin X yang pertama itu sesuai sama rumus yang di sini. X0, X0-nya adalah 3, dikurangi Fx0-nya kita masukin, berarti ini ya Fx0. Fx saat 3, F saat X-nya 3, itu 3 per Fx0-nya adalah 4. Nah, kita dapat dia nilainya 2,25. Nah, ini masih jauh dari 2. Nah, kok masih jauh? Sebentar ya guys, tunggu, maaf banget. Baru. Oke, teman-teman maaf. Ada lagi coba. Nah, kok datar ini aku lupa belum. Kalau misalnya kita pakai
pakai ini ya, pakai secara matematik, itu kan kita dapat fx-nya itu. Nah, tadi kita dapat x1-nya itu adalah 0, x2-nya adalah 2. Nah, sebenarnya kita udah tahu ininya adalah 2 gitu. Tapi pengen ngebuktiin kalau dia itu udah mendekati nilai sesungguhnya atau masih jauh. Karena ini masih jauh dari angka 2, masih jauh dari 2. Nah, makanya kita harus cari iterasi baru. Iterasi barunya kayak gimana? Iterasi kedua. Nah, iterasi keduanya kita update lagi nilainya. Nah, update nilainya gimana? Kita cari X kedua. X kedua ini, suara aku masuk nih. Oke. Ya. X kedua ini kayak gimana? Kita masukin lagi ke rumusnya ini. X0. Berarti 2,25. Nah, yang baru ini kita update. Dikurangi, kita cari F saat 2,25. Dan F aksen 2,25. Kayak gitu. Nah, nanti apakah nilainya masih jauh dari 2 atau enggak? Kalau misalnya secara ini ya, secara ada error. Tunggu aku coba melihat cheat sheet. Nah, biasanya kayak kalau di soal tuh minta coba iterasi sampai iterasi keempat gitu. Nanti teman-teman langsung kayak ngelakuin lagi hal yang serupa sampai iterasi keempat itu. Nah, biasanya cara ngitung galatnya kayak gimana, atau apakah dia udah mendekati toleransi? Nah, yaitu nilai aktualnya dikurangi nilai yang teman-teman dapat, misalnya ini adalah Z gitu, per nilai dari aktualnya dikali 100. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin galatnya. Gitu. Jadi intinya kalau di cheat sheet bisa masukin ini, terus masukin ini juga. Dan kalau yang ini flowchart juga bisa sama algoritmanya. Terus M-nya kayak gitu. Wah, maaf banget guys. Ini jujur aku masih grogi. Ya. Selanjutnya kita mau ada second sih. Cuman kalau kata Pak Wahid itu metode second tuh nggak masuk. Cuman aku masukin aja ya buat ini. Metode second untuk di cheat sheet sama sih caranya dia tuh. Tapi perbedaannya itu ada di sini. Di xn plus 1 adalah xn min f xn min 1 fxn min. Nah, ini kayak gimana? Nah, kalau metode second ini gambarannya kayak gini. Kayak masih tetap kita nyari
akar di sini tuh berapa. Tapi kita ketahuinya itu dua titik. Misalnya ada titik di sini dan di sini itu mundur berarti N-1 gitu. Nah, karena kita tahunya 2 titik, jadi nanti bisa teman-teman masukin ke sini untuk xn yang 1, lalu cari fx-nya. Ini juga sama. Nah, kalau ini yang satu lagi, yang warna biru anggaplah. Kayak gitu. Nah, nanti ini bakal langsung dapat nilai akarnya berapa. Kalau f xn saat dimasukinnya itu dia mendekati toleransinya. Mendekati toleransi atau galatnya itu. Atau bukan galat sih, kayak toleransi itu dia nggak mungkin sama itu sama dengan 0. Tapi karena agak sulit untuk bukan agak sulit, butuh banyak banget iterasi sehingga dia mendekati toleransinya. Kayak gitu. Nah, ini kayaknya nggak semuanya kebahas. Mungkin sekarang kita coba ke aljabar linear. Yang langsung aja metode Jacobi. Nah, langsung kita ke contoh soal aja. Misalkan di soal itu ada X1, jangan X dah. Nggak apa-apa. X1 sama dengan 3 min 2 X2 min X3. Lalu X2 itu adalah 3 min 3 X1 per 4. Lalu X3 adalah 10 min 2 X1 min 10 X2 per 4. Nah, kalau metode Jacobi, kita ubah ini semua jadi sebuah iterasi. Tapi ini N itu bukan iterasi ke N ya. Kayak maksudnya dia bilangan di depannya gitu. Nah, bilangan di depannya itu sama dengan 3 min. Nah, X2 ini kita ubah jadi X2 yang pertama gitu. Iterasi yang awal. Lalu X3 juga sama. Nah, kalau yang ini dia juga sama, kita ubah. Ini apa? Salah nulis. X1 ya. Nah, terus X3 N plus 1. Ke N per 4. Nah, kita buat dia settingan awalnya itu adalah 0 semua. Jadi settingan awal. Terus dikasih tahu bahwa toleransinya 10 pangkat minus 4. Nah, maka kita minta cari galatnya. Kita coba cari galat dan kita ingin tahu berapa sih nilai X1 sebenarnya, X1, X2, dan X3. Kayak gitu. Nah, misalnya kita masuk ke iterasi ke-1.
Berarti kalau iterasi ke-1, kita masukin ini. Nah, kayak gimana? Nah, misal X1 saat iterasi ke-1, itu dia 3 berarti ya, 3 dikurangi X2 iterasi nah ini iterasi sebelumnya, kan ini iterasi ke-1. Lalu sebelumnya adalah iterasi ke-0. X2 pangkat 0, bukan pangkat sih, ini iterasi sebelumnya X, iterasi 0. Terus ada X3, 0. Nah, setelah ini kita tahu kan, kita sudah mengetahui bahwa X1 awalnya 0, X2 awalnya 0, X3 awalnya 0. Jadi nanti 3 dikurangi 0 dikurangi 0. Jadi 3. Nah, habis itu kita cari galatnya atau toleransi galat ya. Nah, galatnya gimana cara carinya? Ya, X berarti X1 ke 1 dikurangi X1. Oh ya, ini untuk masing-masing ya. 1 ke 0 per X1 ke 1. Nah, dikali 100. Berarti kan X1 ke 1-nya 3, X1 ke 0-nya 0, per X1 ke 1-nya 3, dikali 100. Nah, ini galatnya masih 100, karena 1 per 1 kali 100. Nah, berarti dia jauh banget dari nilai aktualnya. Nah, maka harus kita cari iterasi selanjutnya, tapi ini selesaikan dulu. Jadi emang agak panjang sih, kita carinya satu-satu. Nah, yang ini kita substitusi ini. 3 min 3x1 ke 0 per 4. 3 dikurangi X1 ke 0-nya 0 kan. Ini, berarti 3 per 4. Kita cari galatnya lagi. X21 min X10. X21. X1 salah. X2, 0. Nah, berarti X2-nya 3 per 4 dikurangi 0 per 3 per 4. Ini lupa kali 100%. Kali 100%. Nah, ini 3 per 4 bagi 3 per 4 masih besar, 100 juga, 1. Nah, lalu kita cari yang X3. Nah, X3 berarti kita coba masukin ke yang ini. Nah, di X3, salah, 10 minus 2 kali X1 X1N atau X10 dikurang 10 X2 ke 0. Jadi gitu, kayak kalau ininya 1, terus N-nya berarti mundur 1 langkah. Dibagi 4. Nah, ini 10 dikurangi 2 kali 0, kurangi 10 kali 0 per 4. Berarti 10 per 4 ya. Ya, 10 per 4. Nah, nanti cari galatnya lagi. Berarti X31 kurangi X3 0 mundur. Lalu X3 1 ya. Dikali 100%. Nah, nanti kita dapat
10/4 kurangi 0. Ininya 10/4 kali 100%. Dia masih 100% juga. Nah, karena galatnya besar, kita balik lagi ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua itu kayak gimana? Kalau iterasi kedua, berarti nanti misalnya, ini langsung rumusnya aja, iterasi kedua di sini. Kita nggak usah cari nilai aktual. Iterasi kedua. Nah, berarti iterasi kedua itu adalah X1 saat iterasi kedua adalah 3 dikurangi X2 saat iterasi ke-1. Jadi mundur. Dikurangi X3 iterasi 1. Terus X2 iterasi kedua, 3 dikurangi 3, X1 mundur 1, berarti 1 ya. 4. Lalu X3 iterasi kedua adalah 10 dikurangi 2. X1 iterasi 1 kurangi 10 X2 iterasi ke-1 per 4. Nah, kalau bedanya sama metode Gauss-Seidel, aku ini ya ngebandingin dulu. Kalau Gauss-Seidel dia tuh kayak gini, Gauss. Mirip-mirip sih. Cuman dia Gauss-Seidel ya. Gauss-Seidel itu misalnya iterasi ke 1-nya berapa gitu ya. Iterasi ke-1 anggaplah sama kayak tadi persamaannya. 3 ini oke. 3 2 X2 1 kurangi S3 1. Nah, terus nanti X2 ke-1-nya. X2 ke-1-nya itu kan di sini ada ini ya, ada X1 1. Nah, X1 1-nya kalau Gauss-Seidel tuh updatean dari X1 yang udah kita hitung. Dia diupdate ke sini. Nah, sama hal juga yang X11 juga dia masukin nilai yang udah dihitung ke sini. Nah, X21 juga sama dari sini. Nah, jadi kayak gimana? Jadi nanti 3 min 3X. Oh, ini mending 2 deh iterasi kedua. Iya salah ya, salah nulis. Ini iterasi sebelumnya 1. 3X 1 ke 1 dibagi 4. Lalu nanti X3 kedua itu dia 10 minus 2X11 salah, maaf. Nah, 2. Jadi ini kita nilainya pakai nilai yang sebelumnya. Nah, gitu. Yang ini juga sama. Substitusi. Terus nanti 10 X2 yang udah dapat 2 dibagi 4. Nah, itu perbedaannya sama Gauss-Seidel. Kalau ini mungkin biar lebih kelihatan ini. Kalau Jacobi itu X1-nya adalah 3 min 2X2 min salah. X12 misalnya. Iya 3 min 2X2 1 min X3 1. Terus ini X2-nya 3 min 3X1. Nah, ininya masih tetap 1.
Kalau di sini tuh udah pakai yang udah diupdate, tapi kalau ini tuh masih semuanya tuh berdasarkan nilai awal secara kompak. Lalu X3 2 itu dia 10 min 2 X 1 1 lagi min 10 X2 1. Jadi kalau Jacobi itu semuanya kita refer ke kita balikin, kita pakai nilai-nilai yang sebelum-sebelumnya semuanya. Tapi kalau Gauss Seidel dia tuh hanya di pertama ini yang cari X1 ini dia balik ke nilai awal. Tapi kalau pas nyari X2 kita pakai nilai yang sudah kita cari kayak gitu. Ya. Nah, mungkin supaya oke. Kita langsung lanjut ke ini ya, ke selanjutnya. Kalau selanjutnya itu optimasi. Optimasi ini tuh ada gradien descent, yaitu dia cari nilai minimum. Terus ada gradien ascent. Dia cari nilai maksimum. Nah, kalau gradien descent tuh kayak gimana? Kalau misalnya grafiknya itu dia menurun, puncaknya itu puncak minimal. Nah, kalau puncak minimum kayak gini, cara numeriknya adalah kita cari ini nilai X-nya misalnya. Nah, misalnya kita tuh secara acak dapat X-nya di sini, X awal. X yang kita tentuin gitu. Nah, kalau rumusnya langsung jadi itu Xn plus 1 adalah Xn min beta df dx. Beta df dx. Ini tuh apa maksudnya? Jadi kita tuh cara kerjanya mencari nilai yang mendekati ini, kayak terus menerus sampai kita tahu df dx-nya dia mendekati 0. Karena kalau turunan 0 kan pasti di puncaknya ya. Kayak gitu. Oh ya, ini ditulis. Sampai tujuan akhirnya kita tuh pengen df dx dia menuju 0. Kayak gitu. Nah, ini tuh apa? Ini biasanya dikasih tahu dari soal. Namanya adalah learning rate, atau biasanya tuh 0,00 sekian gitu. 00 sekian. Nah, cara menghitungnya nanti kayak gimana? Misalkan ya, kayak langsung ke soal gitu. Misalnya aku punya, nah ini di sini. Ada fungsi fx-nya itu adalah
X plus 5 kuadrat gitu, misalnya. Sebenarnya kita nggak tahu sih dia kayak gimana grafiknya. Tapi ya anggapkan seperti itu. Nah, kalau dari rumus yang ini, kita tuh cari betanya, betanya udah diketahui dari soal 0,01 misalnya. Nah, kita coba dekati nilai X ini saat kita coba misalnya dianya enggak di sini ya. Kalau misalnya coba minus, ini akarnya itu yang aktual tuh akarnya nah harus di, pokoknya misal kita dekati dia dengan minus 3 gitu. Berarti kita coba xn nya itu adalah minus 3. Ya. Nah, habis itu kita coba masukin ke rumusnya. Xn plus 1 sama dengan xn min beta df dx. Xn plus 1 minus 3 min betanya adalah 0,01 df dx. Berarti kita turunin dulu f aksen x, yaitu 2x plus 10 ya. Ya, dari sini. Kita turunin. Nah, 2x plus 10 ini ya kita tulis aja dulu. Misalnya ini 2x plus 10 gitu. Nah, x-nya ini adalah xn. Ini 3 min 0,01. Ini harusnya barengan ya. Minus 3 tambah 10. Nah, kalau dihitung nanti dia nilainya minus 3,04. Nah, minus 3,04 ini tuh potensial akarnya. Akar bukan potensial, gimana ya? Akar yang jadi calon akar. Tapi kita harus pastiin apakah dy dx-nya itu sudah mendekati 0 atau belum. Berarti kita cari f aksen saat minus 3,04. Nah, nanti kalau misalnya ini nggak kehitung sih aku. Kalau misalnya di soal tuh ada toleransinya tertentu gitu. Kalau dia udah kurang dari toleransi nilainya, berarti maka X adalah akar. Akar. Nah, seperti itu. Nah, kalau belum, kita coba update lagi. Ini masukin lagi ke sini. Nanti kita cari df dx saat x-nya itu ini nilai ini. Dan diulangi lagi sampai turunan dari x-nya tersebut kurang dari toleransinya. Seperti itu. Nah, kalau gradien asen tuh naik. Dia gradiennya positif. Jadi didekati dengan garis yang sebenarnya garisnya kita mendekatinya gini pelan-pelan sampai dia nanti dapat di puncaknya. Nah, bedanya sama sih sebenarnya caranya, cuman bedanya itu dia ini xn plus 1 xn plus b df beta ditambah beta df dx. Nah, ini sama aja kayak gitu. Kalau langkah-langkahnya
sama. Cuman bedanya di sini jadi positif. Nah, kalau Newton-Raphson Newton-Raphson itu dia pakai sama kayak mendekat caranya di iterasinya kayak gimana, dengan rumusnya ada perubahan sedikit. Dia ada, kalau ini kan pakai beta ya, kalau Newton-Raphson tuh nggak pakai beta, dia xn plus 1 sama dengan xn min f aksen xn per f double aksen xn, kayak gitu. Dia hampir sama-sama. Seperti itu Newton-Raphson. Nah, mungkin aku coba skimming ke bab selanjutnya. Sebentar. Aku coba cari. Interpolasi mungkin ya. Sebentar lagi kita. Interpolasi. Nah, interpolasi itu ada banyak, ada tiga buah. Ada interpolasi linier, ada interpolasi polinomial. Misalnya karena kita belajarnya masih ini ya, masih nggak terlalu mendalam, yang bisa keluar itu adalah kuadratik. Kuadratik itu yang pangkatnya itu 2 polinomialnya. Nah, terus sama ada satu lagi, interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange. Nah, kalau interpolasi linier itu kayak gimana? Nah, interpolasi itu apa sih artinya? Artinya adalah kayak kita tuh punya grafik, tapi dia grafiknya tuh hilang di sini. Tapi kita tahu dia X-nya saat X sesuatu gitu. Kita ingin tahu Y-nya itu berapa. Nah, di sini juga ada lagi X1. Tapi ini udah diketahui. Misalnya fx1. Terus kita di sini juga diketahui x0 misalnya. fx0-nya berapa? Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Misalkan langsung ke soal aja kali. Kalau yang sederhana, kalau misalnya kita punya len 1 adalah 0, terus len 6 gitu. Jadi fungsi fx-nya itu adalah len x 1,79176. Terus minta tentukan berapa len 2 pakai interpolasi linear. Nah, karena interpolasi linear itu didekati kita mendekati nilai aktualnya dengan garis. Nah, ini sama kayak sebelumnya, kita buat dia tuh segitiga, terus di sini dicari. Nah, nanti kita dapat fx-nya itu, untuk mencari fx di sini, fx-nya itu adalah fx0. Nah, ini bisa nanti disimpan di fx0 ditambah
X min X0 per X1 dikurangi X0. Sininya Fx1 kurangi Fx0. Nah, berarti nanti kita langsung aja masukin. Kan ini dari soal tuh kita tahu X0-nya 1 ya. Ini. Terus X1-nya adalah 6. Terus kita pengen tahu X2, X aja, X-nya itu 2. Berapa Fx-nya? Nah, kita masukin aja langsung ke rumusnya. Berarti Fx, nah ini, Fx0 berarti Fx, tadi X0-nya 1, berarti Fx-nya adalah 0. 0 ditambah X min X0, berarti X-nya 2 dikurangi X0-nya 1 per X1-nya 6 dikurangi X0-nya 1. Nah, dikali dengan Fx1. Fx1 itu ini 0 ya hasilnya. 0 dikurangi Fx0 enggak, terbalik, maaf. Fx1-nya itu dia, X1-nya 6, berarti Fx1-nya ini, sorry, berarti 1,79176 dikurangi Fx0, X0-nya 1 berarti 0 kan. Nah, nanti didapatkan Fx-nya adalah sekian gitu. Enggak kita hitung. Sekian. Nah, dari Fx yang sekian ini, kita tuh ingin tahu apakah dia udah mendekati atau belum gitu. Nah, enggak, salah, maaf. Kalau ini 2 ya, karena kita masukin 2. Nah, kalau ini tuh kita langsung dapat hasil dari Y-nya. Misalnya dia Y. Berarti kita tahu bahwa ln 2 ini kan F-nya itu adalah ln 2 adalah Y. Nah, ini tuh jadi tanpa iterasi langsung dapat jawabannya. Ya. Sama juga kayak interpolasi polinomial kuadratik gitu. Dia juga langsung dapat jawabannya. Interpolasi polinomial. Oke. Udah, mau aja deh. Kuadratik. Nah, ini rumus cara langsung dapat Y-nya itu berapa? Agak panjang. Aku tulis aja ya di sini. Fx ini langsung dapat jawaban. Ini langsung dapat jawabannya berapa yang kita pengen cari. Ini anggaplah A0 dulu. A1 X1 X min X0 tambah A2 X min X0 X min X1. Nah, A0-nya itu apa? A0-nya itu dia saat Fx-nya dimasukin ke 0. Kalau nanti dari soal kan kita dapat fungsinya, ini kan fungsinya ini ya. Nah, kalau yang A0 tuh tinggal substitusi aja. Kalau A1 dia adalah Fx1 kurangi
fx0 per x1 min x0. Nah, kalau A2-nya agak panjang. A2-nya adalah fx2 min fx1 per x2 min x1 dikurangi fx1 min fx0 per x1 min x0 per masih panjang lagi x2 min x0. Nah, ini makanya perlu kalkulator untuk ngitungnya. Nah, nanti teman-teman sama aja kayak kalau ini tuh kita tahunya itu dari 3 titik. Nah, kayak gitu. 3 titik. Jadi nanti tinggal substitusinya, jadi ada yang X, ada X0, dan ada X1. Substitusi nanti langsung dapat jawabannya karena kita sebenarnya mau tahu Y-nya itu berapa, jadi nggak perlu iterasi seperti itu. Ya. Nah, mungkin karena sisanya 3 menit lagi dan udah maghrib, aku sebenarnya mau minta maaf sebesar-besarnya teman-teman, karena jujur aku masih kurang baik dalam deliver, dan ternyata kayaknya lebih efektif kalau kita perbanyak latihan soal aktual ya, daripada latihan soal yang kecil-kecil. Tapi ya, makasih banyak ya teman-teman yang udah kesini. Sama kalau misalnya ada feedback, boleh banget untuk ngejawabin aku, kayak harusnya kayak gimana, baiknya kayak gimana. Nah, mungkin kalau misalnya ini catatannya aku titipin ke Syam, buat nanti boleh di-share. Mungkin aku kembaliin lagi ke Syam kali ya. Gimana, Syam? Oke, makasih udah sedia menyimak tutorial pada sore menjelang malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan tadi dapat terserap dalam otak dan bisa berguna untuk UTS besok. Mungkin karena udah waktu sholat maghrib juga, kita tutup dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa. Silakan. Berdoa dilanjutkan di lain waktu. Oke, mungkin untuk teman-teman, terima kasih. Nanti aku share juga rekaman dan catatan tutorialnya kalau nggak lupa. Dan semangat buat UTS besok. Udah bisa live ya. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Makasih. Minta maaf juga.